العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian, jemaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Masuk sifat yang wajib bagi Rasul yang ketiga, yakni tabligh. Ya, tabligh artinya menyampaikan. Ini yang terakhir nih ya, sifat Rasul. Nanti yang akan datang masuk pertemuan kita membahas tentang sifat jaiz. Ya, sifat wajib bagi Rasul cukup 3 saja dalam kitab Miftahul Jannah ini. Yakni yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh. Jadi patanah tidak dibahas ini ya dalam kitab yang lain. Karena patanah dianggap sudah termasuk dalam sifat siddiq. Nah, tabligh bagi Rasul ini wajib hukumnya, ya, wajib bagi Rasul. Itulah perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Nah, kalau Rasul wajib menyampaikan, adapun Nabi tak wajib, tapi siapa yang datang kepada mereka diajarkan, ya, ilmu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini menyampaikan, yakni menyampaikan apa yang disuruh kepada mereka. Mereka ini rasul, seluruh rasul tadi berapa? 313. Yang wajib diketahui 25. Nah, semuanya ini mereka wajib menyampaikan kepada makhluk. Makhluk yang mana? Yang hidup pada masa mereka. Ya, jadi pengikut Nabi ini macam-macam para jamaah sekalian. Ada yang pengikutnya sampai ribuan. Ada pengikutnya cuma ratusan saja. Dan ada pengikutnya, maaf, cuma beberapa orang. Ada? Nabi Yunus alaihissalam yang setia 2 orang. Iman. Bayangkan Pak, 2 orang ngikut berpuluh-puluh tahun. Coba kita ngajar, mengikut cuma 2 orang ya. Ngajar 30 tahun. Yang duduk majlis 2 orang. Nabi ini ramai masa ni. Dulu Nabi 2 orang sabar ngajar orang sampai puluhan tahun. Tapi yang terhebat inilah kita ni, umat terakhir ni. Inilah pengikut Nabi ni. Seluruh dunia ada. Ya, tidak ada lagi yang tidak ada mengikuti Islam. Walaupun di negeri yang mayoritas bukan Islam, tetap ada di situ umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tinggal pengadilan Allah nanti di akhirat. Ya, jadi kita ini umat yang terbesar. Ya, umat terbesar nanti di hari kiamat. Nah, mereka wajib menyampaikan kepada makhluk, orang-orang yang hidup bersama mereka, dan tidak boleh menyembunyikan sekalipun 1 huruf. Bayangkan tu. 1 huruf pun tak boleh. Apa datang dari Allah, sampaikan. Wajib tak, boleh tak. Makanya Al-Quran itu kita tenang sudah. Al-Quran itu dari selektif sudah. Dikaji oleh para sahabat. Apa yang sampai dari Nabi dan sampai kepada mereka, 1 huruf pun tidak ada yang disembunyikan. Apalagi tadarus. Masuk Ramadan, malaikat datang tadarus. Ya, dengan Nabi Muhammad SAW, Jibril. Sambil menyimak, mengulas kembali susunan-susunannya itu. Dari mulai Fatihah sampai surah An-Nas. Bayangkan setiap Ramadan tu ditadaruskan lagi. Itu nama tadarus. Tadarus tu kita membaca, ada yang memantau. Itu nama tadarus. Yang mana salah betul kan? Dulu ada istilah tadarus, sekarang
Susah dah tadarus, masing-masing membaca, belum tentu betul. Ya, belum tentu betul bacaan. Nah, jadi tadarus tu ada guru yang menyimak tu. Ramai baca, nyimak. Pindah. Yang kurang pas dibetulkan, itu tadarus. Ya, jadi mereka menyampaikan tidak ada satu pun yang mereka sembunyikan, kitman. Lawannya kitman, menyembunyikan. Mereka tidak boleh melakukan hal seperti ini, berarti maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil mereka menyembunyikan segala apa yang disuruh Allah untuk menyampaikan kepada makhluknya. Ini hal yang mustahil. Ya, kita lihat di sini. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, ini istri ya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Dia, man haddatsaka anna Muhammadan katama syai'an mimma anzalallahu alaihi faqad kadzab. Ya, faqad kadzab. Siapa orang yang mengatakan kepadamu, kata Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad ada menyembunyikan sesuatu apa yang Allah turunkan kepadanya, itu orang pembohong, kata dia. Kata Aisyah bilang. Berarti Aisyah tahu betul Al-Quran itu yang sampai kepada Aisyah utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana percayanya seorang isteri dengan suami itu sampai begitu. Bayangkan, ya, isteri yang percaya dengan suami. Siapa yang bilang ada Nabi pernah menyembunyikan walau satu huruf saja istilah begitu, jangan percaya, itu orang pembohong. Kenapa ya ummul mukminin? Allahu yaqul, Allah telah berfirman. Ini ayatnya surah Al-Maidah ayat 67. Nanti bisa dilihat. Karena Allah telah berfirman. Nah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'alu mimma qad ballaghta fama ballaghta risalah wallahu yasimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah bilang? Ya ayyuhar rasul, hai para rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan yang datang dari Allah kepada kalian. Harus tu sampaikan. Wa in lam taf'alu, jika kau tak melakukannya, nah, fama ballaghta risalah, maka risalah yang kau bawa ini tidak akan sampai kepada mereka. Wallahu yusimuka minan nas, dan Allah menjaga engkau dari manusia. Nah, ini Allah bilang wallahu yusimuka, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga engkau dari semua manusia. Jadi Nabi ini dijaga oleh Allah. Ya, Allah sudah janjikan dah. Ya Muhammad, kemana pun kau pergi, aku jaga kau, sampaikan. Jadi memang tantangannya berat. Bukan lagi kecelakaan, tapi nyawa taruhannya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas yang paling berat tu rasul sebenarnya. Taruhannya nyawa. Ya, tidak semua orang bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ayat ini jelas Allah ingin nambahkan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Nah, di sini penekanan, hai Rasul, sampaikan kata Allah. Mana berani kau tak disampaikan? Kalau seandainya Nabi menyembunyikan, turun lagi ayat menegur Nabi. Hai Muhammad, kenapa ayat ini tak kau sampaikan kata Allah? Pasti turun ayat teguran. Makanya sahabat tak berani bohong depan Nabi. Tak berani. Kenapa? Kalau aku bohong, turun wahyu je mana? Ini wahyu turun setiap saat. Sampai ada dua sahabat tak ikut perang. Tak ada ikut perang. Dicari sama Nabi. Dulu ya kalau tak ikut perang tu maksiat. Lari dari perang, maksiat. Dua orang tak ikut. Saya lupa kita boleh Salihin dah disebutkan. Turun ayat mengatakan bahwasanya yang tak ikut perang itu maksiat. Dalam peperangan Nabi tanya, kau tak salah namanya siapa? Ka'ab bin Malik, kau tak salah. Ka'ab bin Malik. Sama satunya lagi kawan itu. Biasalah, tak siap. Hati belum siap mau perang. Sama tak kita sekarang ni, kau suruh perang belum tentu semuanya mau. Ya kan?
Dulu yang tak ikut perang tu aib tu. Satu keaiban. Bahkan yang tak ikut perang malu dia. Makanya Ali bin Abi Talib disuruh jaga Madinah, tak ikut perang, malu dia. Kau letakkan aku bersama orang tua-tua, sama perempuan-perempuan ya Rasulullah, marah dia. Aib kau tak ikut perang. Nah, jadi akhirnya dua orang ini diberitahu oleh Allah, tak ikut perang. Makanya takut. Wahyu bisa turun. Selesai peperangan, Nabi tanya, mana Ka'ab bin Malik? Mana si fulan? Kata Nabi bilang, panggil dia. Kata Nabi bilang, ni turun ayat. Turun ayat menegur kalian berdua. Apa pak sanksinya? Suruh tobat dan orang Madinah tidak boleh ngomong dengan dia. Beban moral dia, bang. Bayangkan kita hidup di kota Pontianak, disuruh orang tak boleh ngomong sama kita. Gimana rasa? Interaksi sama masyarakat tak jalan. Apa mau dibuat? Kata Ka'ab bin Malik, dunia sempit bagi aku tadi. Dunia sempit, tidak bisa ngomong dengan orang. Sampai kalau tidak salah saya 50 hari itu. 50 hari begitu. Dia pun taubat sama Allah dengan taubat yang sebenarnya. Allah beritahu Nabi Muhammad, Allah terima taubat dia. Baru Nabi umumkan bahawa Allah telah mengampuni Ka'ab bin Malik bersama temannya. Sudah, baru masyarakat berinteraksi lagi. Tapi 50 hari beban. Lebih sakit, Pak. Nyaman tangan dipotong, kok salah. Tapi ini beban, beban moral. Tak bisa interaksi dengan masyarakat, malunya luar biasa. Ya. Lanjut ni ya. Dan adapun dalil wajib bersifat tabligh bagi segala rasul adalah jika mereka tidak bersifat tabligh. Jika mereka tidak bersifat tabligh, niscaya mereka menyembunyikan. Dan ini termasuk hal yang mustahil. Karena jika mereka menyembunyikan, niscaya kita disuruh untuk menyembunyikan juga karena mengikuti mereka. Ya, saya ulangi. Kalau seandainya mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita boleh ikut mereka. Apa sebab? Boleh menyembunyikan. Macam mana ancamannya kita ini? Sama. Kita tidaklah sewajib Nabi, tapi tatkala kita mengetahui satu ilmu, wajib kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Tapi ingat, ilmu yang wajib kita sampaikan itu yang sifatnya fardu. Seandainya jamaah sudah belajar tentang hukum-hukum, ada orang bertanya, kalau jamaah tak mau jawab, ya, merasa rugi. Aku ni belajar sudah lama-lama, kau nyaman ya nanya. Seandainya lah begitu. Ya, seandainya. Apa yang terjadi, Pak? Yang seperti ini. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man su'ila an ilmin, siapa orang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan, tak mau disampaikannya. Uljima yaumal qiyamah bilizami minan nar, maka dia akan direjam di hari kiamat dengan rejaman dari batu api neraka jahanam. Jadi berat juga kita ni kalau dah belajar tahu, orang bertanya, maka wajib sampaikan. Maka Nabi bilang, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Satu ayat ya kita sampaikan, apa lagi 10 ayat. Kita belajar fikih 5 masalah kita tahu. Ada orang bertanya salah satunya, wajib kita sampaikan. Kalaulah Nabi menyembunyikan, sedangkan kita diancam macam ini gimana? Tak mungkin Rasul itu menyembunyikan. Apalagi setelah dimantapkan, waktu Nabi melaksanakan haji wada terakhir itu. Kan ada ayat turun. Ini ayatnya, ya. Surah Al-Maidah ni. Ya, ayat Al-Maidah ayat 3 dengan ayat 5. Bukan ayat 51 ya. Ayat 51 itu nostalgia. Ya, nostalgia 212. Ayat 51 tu. Ya, ini Al-Maidah ayatnya awal ni, 3 dengan 5. Ya. Apa kata Allah bilang?
Ini turun pada haji wada hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu waktu di Arafah. Ini termasuk disebutkan haji akbar lah tu. Ya, wukuf di Arafah jatuh hari Jumat. Ayat turun pada waktu itu Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Apa kata Allah? Hari ini ya Muhammad telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku dan aku redha kepada kalian Islam sebagai agama. Ini ayat turun. Nah, Nabi telah menyampaikan ayat ini kepada para sahabat. Sahabat pun banyak yang menangis. Di antaranya termasuk Umar. Umar nangis karena ayat ini. Kenapa menangis Umar? Ya, ini telah mencapai puncak. Nabi menyampaikan sudah sempurna seperti gunung, puncak dah. Tapi ingat, suatu yang telah mencapai ke puncaknya akan turun lagi dah, kalau kita tidak betul bisa melihatnya. Tapi ingat, puncak ini isyarat bahawa tugas Nabi telah selesai. Lalu cepat atau lambat Nabi harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis Umar. Ini isyarat bahawa Nabi tugasnya selesai. Nah, haji wada ini 8 bulan setelah itu Nabi wafat. Jadi itu dinamakan haji wada. Tak ada lagi haji setelah itu. Karena Nabi tak sampai ketemu bulan haji tahun depan. Ya, tak sampai. Makanya Nabi juga berniat puasa hari Tasu'ah. Kalau sampai umur aku tahun depan, aku tidak hanya puasa Asyura, tapi puasa Tasu'ah. Jadi 2 hari. 9 dengan 10. Tasu'ah dengan Asyura. Tapi umur tak kesampaian. Nabi tak ketemu tahun depan. Nah, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itulah di haji wada inilah setelah ayat ini turun, Nabi menyampaikan nasihat yang menggetarkan kata sahabat, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Oh, banyak Nabi bicara tentang Allah, jangan syirik. Banyak bicara tentang hak Nabi, sunnah Nabi. Banyak Nabi bicara tentang masalah isteri, masalah anak, masalah hamba sahaya, masalah semuanya. Nabi sampaikan dengan tuntas. Makanya ada hadis tentang nasihat haji wada itu panjang sekali. Ya, sampai selesai itu Nabi pun berkata, ayuhan nas, kata Nabi, hai manusia sekalian yang hadir, innakum mas'ulun anni, kau nanti di hari kiamat akan ditanya Allah tentang aku, kata Rasulullah. Kau akan ditanya tentang aku. Fa mimma antum qailun, apa yang kau ucapkan nanti di hadapan Allah tentang aku, kata Rasulullah. Ya, apa yang mau kau jawab nanti di hadapan Allah? Qalu, sahabat bilang begini, nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasahta. Kami menyaksikan ya Muhammad, sesungguhnya engkau telah menyampaikan kepada kami. Kami menyaksikan kau telah menunaikan kepada kami dan kau telah menyampaikan, memberi nasihat kepada kami. Dah, sahabat bilang gitu, Allahumma syhad qad ballaghtu. Allahumma syhad qad ballaghtu. Sampai 3 kali Nabi. Ya Allah, saksikan aku telah menyampaikan kepada mereka semua. Nabi pun tenang, kembali kepada Allah. Tugas sudah selesai. Nah, tergantung kita lah ni dah ngamalkannya. Berat Nabi itu sampai terakhir angkat saksi. Jadi dia tak ada hutang lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hutang Nabi. Semua sudah disampaikan dah. Selesai tugas Nabi, meninggal pun Nabi tenang. Nah, itu namanya tinggal kita ini sekarang melaksanakannya. Nah, apa yang kita melakukan sebagaimana yang diinginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini tauhid, jangan lagi kita ragu. Ya, jangan lagi kita ragu bahwasanya apa yang disampaikan Nabi utuh sudah. Ya, apalagi Al-Qur'an ditambah lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menyembunyikan tidak disuruh oleh Allah. Allah tidak menyuruh membunyikan, melainkan Allah. Ini termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini bagaimana orang Yahudi. Ini orang Yahudi ni, ayat di bawah tu. Ya, ini orang Yahudi Pak, jangan jadi orang Yahudi. Nakal dia. Ayat Allah ditukar-tukar, disembunyikannya sesuaikan kepentingan. Yang cocok disimpan, sampaikan, yang tak cocok
dibuang. Kita mungkinkah seperti ini? Mungkin mah kita tidak buang, tapi kita menukar hukum itu dimain-mainkan. Ya, yang boleh jadi tak boleh, yang tak boleh bisa Pak. Ulama-ulama kita bermain ayat tu. Itu tidak sulit bagi orang yang alim, dia bisa mainkan ayat. Maka saya dulu belajar sama guru saya. Dia bilang, "Ana ni," dia bilang, "kalau ana ni salah," kata. Itu dia bilang, guru saya bilang, "kalau saya ni salah, berdebat sama orang, yang benar bisa salah, saya salah bisa menang." Kena pintarnya memainkan ayat. Waktu bahaya, hati-hati. Tapi ingat, di dalam ni akan ditanya oleh Allah, apa niat kau? Nah, ini yang kita khawatirkan. Makin akhir zaman, kita takut ketemu orang-orang yang alim tapi memainkan ayat Allah. Jadi dia bersifat dengan sifat orang Yahudi, menukar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat firman Allah ni. Apa kata Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalnahu minal bayinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, atau Yahudi. Orang-orang yang menyembunyikan, kata Allah, apa yang kami turunkan daripada bukti-bukti wal huda dan petunjuk min ba'di, setelah itu ma bayyana linnas fil kitab, apa yang telah kami jelaskan di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah wa in'anuhumul la'inun. Mereka lah yang dilaknat oleh Allah. Ini kalimat itu. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang melaknat. Siapa tu? Semua makhluk pun melaknat dia yang memainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi ayat lain, wa idza khadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ketika Allah mengambil janji dengan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dua kelompok ni disebut ahli kitab. Wa tubayyinannahu linnas, dan kami jelaskan kepada manusia, wala taktumunahu, dan mereka jangan menyembunyikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, washtawna bi thamanan qalila, dan mereka malah menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit, kata Allah. Fa bi'sa ma yashtarun, betapa jeleknya apa yang mereka jual belikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yahudi. Ya, ini menukar ayat ni berat. Ya, dan ini tidak ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah enaknya saya baca kitab tu, ya, Buya Hamka punya. Ternyata dijelaskan bahwasanya orang Yahudi ini, di pendeta-pendeta mereka, dia memahami ayat-ayat Taurat itu. Tapi ingat, yang tak cocok disembunyikannya, yang cocok disampaikannya. Jadi umat Nabi Musa pada waktu itu, setelah Nabi Musa meninggal, banyak jahil tentang Taurat. Ada masalah baru datang dengan pendeta mereka. Kalau tak ada, belajar enggak apa enggak, ada masalah baru datang. Dia awam betul. Nah, kita sekarang ni, Masya Allah, ada yang disembunyikan. Nah, tergantung kita mau belajar enggak kita. Yang bukan pesantren pun jangan berhati-hati. Banyak ustaz-ustaz yang buka majlis taklim, tergantung kita. Mau tak kita belajar? Tidak ada disembunyikan kita ni. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kaji sedalam-dalamnya. Silakan umum ini kita kerahkan untuk mencari ilmu Allah, tidak ada larangan. Tapi mereka sulit. Ya, mereka sulit. Ya, sekira itu. Jadi kesimpulannya apa nih? Nah, bahwasanya Allah tidak menyuruh mereka mengerjakan yang haram dan yang makruh kemarin. Ya, bersifat amanah. Rasul tak bermaksiat dengan Allah, tidak melaksanakan yang haram bahkan yang makruh, bagaimana mungkin dia menyembunyikan? Nah, maka dari itu betapa telah mantap kajian yang kemarin, para rasul tak bermaksiat kepada Allah, tentu pasti mereka tidak menyembunyikan. Wajib mereka bersifat tabligh. Nah, tabligh berarti menyampaikan. Ada tabligh di sini, jamaah tabligh. Ada tak? Nah, dia mengisi kekosongan ini. Biarlah dia tabligh ke sana sini, ngajak orang ke masjid, tidak masalah. Ya. Nah, kita juga begitu. Kita menyampaikan sesuai dengan profesi kita, kita ngajak agama dan sebagainya, ilmu Allah, dakwah, kebaikan, kemudian ngajak zikir, sama. Semuanya mengarah kepada jalan kebaikan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya cukup, selesai dan ya. Selesai sudah. Siddiq, amanah, tabligh.
Tinggal nanti sifat jaiz bagi Rasul. InsyaAllah Senin akan datang. Setelah itu kesimpulan. Setelah kesimpulan, tutup pengajian. Ya, tutup pengajian. Khatam. Baca dua khatam nanti. Khatam pengajian bukan khatam Quran. Ya, silakan jamaah, masih ada waktu sedikit. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Muridnya dan pengikutnya tidak sama. Ya, malah ada cuma 2 orang. Ya. Dalam hal ini, apakah cara beliau menyampaikan tidak pas, atau memang orang-orang pada waktu itu tidak mendapat petunjuk Allah? Sebab kalau kita kembali kepada firman Allah, "May yahdihillah fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu." Jadi kalau kita jadikan dari ayat ini, orang ini tidak dapat petunjuk Allah. Yang mau saya tanyakan, sampai begitunya manusia tak dapat petunjuk Allah, kira-kira kesalahan apa yang fatal dibuat seperti adalah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas efektif mereka dibandingkan saya ni, tak ada apa-apa. Dan rohani mereka lebih kuat dari kita ini. Tapi kenapa sampai seperti itu? Di sini adalah ujian bagi para nabi itu berat. Makanya jangan minta jadi nabi. Jangan minta jadi rasul. Berat mah, kita tak kuat. Ya, karena ini orang pilihan. Karena Allah sudah setel, ujian mereka lebih berat dari kita ni. Innal bala, kata Nabi bilang, asyaddul bala al-anbiya. Paling beratnya ujian tu para nabi dan rasul. Summal awliya, kemudian baru para wali. Summal amsal fal amsal, kemudian baru di bawahnya. Apa yang dibilang ni? Bawah ni mukmin, baru muslim kebanyakan. Jadi masing-masing ada derajat ujiannya. Maka para rasul tantangannya berat. Ya, tantangannya paling berat. Jadi masalah hidayah, mereka ikut tak ikut, itu hak Allah. Yang penting mereka dapat tugas untuk menyampaikan. Jangankan Nabi Yunus tu, Nabi Nuh itu umur lebih panjang, 950 tahun. Yang beriman cuma dalam perahu ya. Dalam perahu tu yang beriman. Bayangkanlah. Makanya Nabi Nuh itu generasi kedua. Kenapa? Semuanya mengalami tsunami total, hancur sudah habis. Dari 3 anak Nabi Nuh dah ada generasi baru keluar. Itu Sam, Ham, Yafith. Yang maksiat ni Yafith ni. Ini yang tak bisa ditolong ni. Yang tak bisa ditolong tu namanya Yafith. Hati-hati bukan mana. Jangan mirip-mirip. Ya. Jadi inilah keturunan dia ni. Untuk generasi berikutnya. Jadi sebenarnya kita ni awalnya memang dari Nabi Adam, tapi generasi kedua kita dari Nabi Nuh. Ya, Nuh. Bayangkan dakwah 950 tahun yang beriman dalam perahu, itu saya berfikir Pak di rumah. Berat betul juga ujiannya. Sampai anaknya melawan, gimana? Masuklah ke perahu. Padahal anak belum beriman tu. Anak belum beriman, nama orang tua dengan anak, gimana? Walaupun kau tak beriman, ikut ayah naik ke perahu, nanti banjir ni. Tidak ya, kata dia, saya tak mau beriman dengan kau punya Tuhan dan tak beriman sama kau. Kalaupun banjir datang, aku naik ke atas gunung, kata dia. Dia bilang kuat dirinya, nanti di atas gunung, tidak akan kena air. Apa yang terjadi? Gunung pun tenggelam. Ya, gunung pun tenggelam. Jadi para rasul tidak salah. Justru kalau dia tak menyampaikan, dia salah. Kalau tak menyampaikan, dia salah. Kan Nabi Yunus itu kan lari, Pak. Dah tak mampu dah tengok kaumnya dah beriman. Tak ada janji beriman, tapi pakai janji. Nantilah kami akan beriman kalau sudah sampai waktunya. Ditunggu-tunggu Nabi Nuh, ditunggu-tunggu Nabi Yunus, tak ada juga dia beriman, tak juga minta ampun kepada Allah. Ditinggalkan. Justru ditinggalkan salah jadinya.
dapat fitnah, dibuang ke laut, masuk dalam perut ikan. Fitnah tu lah. Baru sadar Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kezaliman Nabi Nuh tu? Maaf, Nabi Yunus. Apa kezalimannya? Lari dari umat, itu kezalimannya. Kalau kita zalim, kita ni syirik, maksiat. Tapi Nabi Yunus kezalimannya meninggalkan umatnya suatu kesalahan. Dia ngaku dengan Allah, minta ampun sama Allah dalam perut ikan. Ikan pun goncang. Dengan tasbih Nabi Yunus, pergi dia ke pantai, dimuntahkannya. Keluar Nabi Yunus, utuh masih. Kalau kita bonyok dah dalam perut ikan, Pak. Tahu bonyok kan? Udah hancur dah kita, Pak, dalam perut ikan. Di situ, maka tapi Allah jaga para rasul. Tadi dikatakan tadi, wallahu ya'simuka minan nas. Allah jaga kalian dari semua manusia. Bahkan dari binatang pun dijaga. Ada ujian, tapi dia tetap dijaga oleh Allah. Jadi jelas bahawanya hidayah hak Allah, tapi Rasul dia punya tugas harus menyampaikan. Makanya Pak, Bu, mohon maaf nih ya, kita bukan melebihkan Nabi Muhammad, tapi lihat bagaimana dakwah Nabi. Nabi tidak lama dibandingkan Nabi yang dulu, cuma 23 tahun dakwah, umur 63. Bayangkan berapa umur Nabi dibandingkan umat-umat terdahulu. Jauh sekali. Nabi dulu ada yang 300 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 500 tahun, ada 900 tahun. Tapi yang beriman sangat terbatas. Rasulullah SAW 23 tahun saja itu dakwanya. Sekarang kita lihat Islam. Itu namanya berkah. Makanya kita harus pakai konsep berkah. Berkah rahmat Allah itulah yang paling besar yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Orangnya pendek, kecil-kecil, umurnya pun pendek, tapi berkah amalnya tak sama dengan umat terdahulu. Kan dikisahkan itu Ramadan, malam itu Qadar, sahabat bercerita umat dulu ada yang badannya besar-besar, umurnya panjang, ada yang ibadahnya banyak. Itulah ayat ini. Ya. Lailatul khairum min alfi syahrin. Satu malam lebih baik daripada 1000. Bayangkan satu malam, Pak. Lebih 10 bulan, 83 tahun. Kalau kita hidupkan bantu ibadah, dah tenang-tenang dah kita dah. Macam mana dapat tu kadar? 10 akhir ibadah, pasti dapat. Jangan nak tunggu-tunggu. Malam 23 keluar. Malam 24 tak keluar. 25 keluar lagi. 26 tak keluar. Itu masih riskan hitungannya. Takutnya bulan tu kadang 29, kadang 30. Tapi 10 malam kita bangun full ibadah kepada Allah, dapat kita ibadah 83 tahun. Belum tentu umur kita 83 tahun. Ya Pak? Sulit dah sekarang ni 83 tahun. Langkah dah. Ya, yang hadir ya tak ada 83 tahun. Saya dulu ngajar di Mendawai, ada Haji Ali. Nama gang Haji Ali itu, orangnya masih hidup. Untan depannya itu Mendawai, sebelumnya gang Haji Ali dekat SPBU. Orangnya masih hidup, saya ngajar sana. 83 tahun umurnya. Belajar tauhid. Ustaz ni guru saya yang keempat ngajar usuluddin. Dia nyebut ni usuluddin ni. Ilmu usul. Tauhid ni ilmu usul kata dia. Ustaz ni yang keempat kata dia, 83 tahun duduk belajar. Setelah beliau meninggal, saya tak temu lagi yang belajar 83 tahun. Ya. Itu saya katakan. Jadi Nabi itu umur pendek, berkahnya luar biasa. Kita yang umur kita pun pendek juga, tapi amal ibadah kita berkahnya luar biasa. Benar, nanti kita akan bisa merasakan semakin iman meningkat, baru kita sadar siapa kita ini dibandingkan umat terdahulu. Berkahnya luar biasa kerana itibak kepada Rasulullah SAW. Ini tak didapatkan umat-umat yang lain. Semoga kita dekat dengan Rasulullah, dengan guru-guru kita dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin.
Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana